Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldera Mawadda dari kelas Kemaritiman B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional terlebih dahulu. Konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan fauna yang terancam punah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Pengelolaan Fauna Laut Indonesia menetapkan bahwa konservasi laut dan fauna harus dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan fauna yang terancam punah. Nah, konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi meliputi upaya-upaya seperti pengawetan habitat, pengawasan populasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, konservasi juga melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah dalam upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan fauna. Dengan demikian, konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati laut dan fauna yang terancam punah dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja hukum nasional yang mendukung konservasi laut dan fauna di Indonesia? Hukum nasional yang mendukung konservasi laut dan fauna di Indonesia antara lain ada 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dan yang terakhir, Nomor 5, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Permen KP 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan bahwa penggunaan satwa yang dilindungi tidak dapat diketahui asal-usul atau status keturunannya dianggap sebagai spesimen hasil tangkapan dari alam dan penggunaannya sebagai induk penangkaran dapat dilakukan selagi diizinkan oleh menteri. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan menetapkan bahwa kawasan konservasi perairan itu harus dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan serta untuk merubah perilaku masyarakat dari perilaku yang merusak menjadi perilaku yang dapat menjaga, mengelola, dan melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya. Kemudian, konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum internasional itu mencangkup implementasi perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, salah satu konvensi utama yang relevan adalah Konvensi tentang Keanekaragaman Biologi atau disingkat CBD dan Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Liar yang Terancam Punah atau disingkat CITES. Melalui konvensi-konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan fauna dari eksploitasi yang berlebihan, serta untuk mengatur perdagangan internasional spesies yang terancam punah.
Nah, implementasi hukum internasional ini memperkuat kerangka hukum nasional dalam melindungi sumber daya alam hayati laut Indonesia, sehingga memastikan bahwa upaya konservasi ini dilakukan untuk secara berkelanjutan dan sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati secara global. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum internasional? Nah, konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi didasarkan pada hukum internasional seperti yang pertama ada Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati atau CBD tahun 1992. Nah, Indonesia ini telah menandatangani konvensi ini yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati termasuk laut dan fauna. Kemudian yang kedua ada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Laut atau biasa kita kenal dengan UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani konvensi ini yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan laut termasuk perlindungan fauna-fauna laut. Yang ketiga, ada Protokol Cartagena tentang perlindungan laut dan polusi dari kapal-kapal atau disingkat CLC tahun 1992 yang menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani protokol ini yang berfokus pada perlindungan laut dan populasi yang disebabkan oleh kapal-kapal. Yang keempat ada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Fauna Laut atau CITES tahun 1973. Nah, di sini Indonesia telah menandatangani konvensi ini yang berfokus pada perlindungan fauna laut termasuk perlindungan spesies yang terancam punah. Nah, dari penjelasan di atas, konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi didasarkan pada hukum internasional yang berfokus pada suatu perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan laut, dan perlindungan fauna laut. Nah, selanjutnya konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional juga mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, termasuk spesies yang terancam punah, menggunakan kerangka hukum yang ada di dalam negeri. Hal ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati laut. Contoh hukum nasional yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Dalam kerangka hukum ini ditegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam hayati harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan kelangsungan hidup spesies yang terancam punah. Nah, seperti yang kita ketahui, konservasi laut dan fauna di Indonesia ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Berdasarkan hukum nasional dan internasional, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi spesies laut dan fauna yang terancam punah. Berikut rangkuman dari penjelasan saya tadi. Hukum nasional, Indonesia memiliki sekitar 20 juta hektar kawasan konservasi laut yang melampaui target Aichi pada 2020. Nah, Indonesia telah menetapkan target untuk memulihkan populasi 25 spesies yang terancam punah setidaknya 10% antara tahun 2013 dan 2019. Kemudian Indonesia memiliki 552 kawasan konservasi seluas 22 juta hektar serta 29 juta hektar hutan lindung dan 0,7 juta hektar kawasan ekosistem penting atau ekosistem esensial. Selanjutnya, hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity atau CBD sejak 1994 yang berisi Aichi target untuk mempertahankan 11% kawasan dilindungi dan ekosistem demi mempertahankan keanekaragaman hayati. Kemudian Indonesia juga telah mengalokasikan 10% wilayah lautan menjadi kawasan konservasi yang dilakukan bertahap dari 24,1 juta hektar yang dipimpin langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan periode waktu 10 tahun dari 2020 sampai 2030.
Nah, adapun inisiatif perlindungan dan pelestarian mengenai hal ini telah dibuat, yaitu Yayasan Konservasi Laut atau YKL, yaitu Indonesia melakukan perlindungan dan pelestarian spesies laut yang terancam punah, termasuk inisiatif tata kelola wilayah laut berbasis masyarakat yang melindungi spesies prioritas penting. Yang kedua ada YKL, Indonesia juga melakukan program penguatan ekonomi berbasis masyarakat untuk mengurangi ancaman 6 spesies yang terancam punah secara global seperti wall tracer shark, swordfin mako, dan hiu black tip. Kemudian dalam konteks konservasi laut dan fauna di Indonesia, perlindungan dan pelestarian spesies yang terancam punah serta kawasan konservasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan suatu ekosistem. Berbagai inisiatif dan komitmen yang diambil oleh pemerintah dan organisasi konservasi seperti YKL Indonesia membantu dalam upaya melindungi spesies laut dan fauna yang terancam punah dan mempertahankan kawasan konservasi laut yang berstatus dilindungi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.